Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du, profesor dari Universitas Al-Azhar, waktu datang di Saniyat Bogoni. Yang terhormat, yang itu mungkin yang paling tua di sini. Alhamdulillah, beliau memberi semangat saya untuk menyampaikan materi seperti ini. Dan adik-adikku dan anak-anak sekalian remaja masjid, saudara Angga, Kamarudin dan kawan-kawan. Saya lupa perempuan yang namanya siapa. Saya kira pengantar yang disampaikan oleh pembaca tadi gambaran sekilasnya seperti itu. Kita hidup di negeri Indonesia yang secara geografis ada di sekitar berada di Asia Tenggara. Nah, sejak tahun 67 Asia Tenggara itu membentuk kawasan kerjasama antar negara dinamailah dengan ASEAN, kumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kalau dulu hanya 5 negara, sekarang ada 10 negara. Dulu semula kenapa ada itu bermula dari konfrontasi di antara negara-negara anggotanya, khususnya antara Indonesia dan Malaysia, negara terbesar yang ada di kawasan ASEAN. Nah, sejak 67 kerjasamanya bertambah erat, berluas dan seterusnya. Demikian juga dengan keanggotaannya dari 5 sekarang menjadi 10, dan itu punya spektrum yang luar biasa bervariasi, dari negara miskin sampai negara kaya, dari negara terbelakang sampai negara maju, dan negara miskin sampai negara kaya. Mungkin bahan yang akan saya sampaikan tadi mungkin agak terlalu muluk gitu ya, karena ini bahasa mungkin bahasa mahasiswa gitu ya, tapi saya harap tadi ada yang SD, mudah-mudahan bisa dengerin sambil ketawa-ketawa ya, kira-kira gitu. Jadi pemerintah negara-negara ASEAN yang sekarang ada 10 ya, Indonesia paling besar, yang Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, itu 5 yang pertama. Terus kemudian ditambah dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Vietnam. Kemudian itu telah membentuk pada tahun 2003 telah sepakat untuk membangun masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu integrasi ekonomi di antara negara-negara ASEAN. Bentuknya adalah satu kawasan yang mempunyai satu sistem dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan terhadap persaingan global, karena di negara-negara lain dalam menghadapi kemajuan yang dialami Asia Timur yang dimotori oleh China, kemudian Korea dan Jepang. Sementara di seberang sana ada Amerika dan Australia, kemudian di balik sana ada Eropa Barat. Masing-masing ada kecenderungan untuk membangun kawasan. Mudah-mudahan pengelompokan itu tidak saja hanya untuk ekonomi, tapi juga untuk kesatuan, untuk keamanan bersama, sehingga mengurangi kemungkinan potensi perang, selisih paham dan lain-lain. Kalau nah ini ya, kira-kira 10 negara itu, ini yang SD harus tahu, ada Lutfi, ini tahu nggak nih ASEAN? Jadi Indonesia dan di sini saya partnernya sama.
Indonesia, Malaysia itu paling dekat. Kemudian ada negara pulau kecil di sini yang paling makmur di antara. Kemudian ada Brunei, ini penduduknya paling sekarang yang 1,5 juta. Ini kalau ini 33 provinsi. Income per kapitanya 33.000 US dollar. Di sini kalau nggak salah 50 sekian di Brunei. Kalau ini ada kira 3-4 juta penduduknya di Singapura, yang ini hanya 1,5 juta. Kemudian ada Thailand, kemudian ada Filipina, kemudian ada Myanmar, kalau dulu Burma, kemudian ini Kamboja, dan ini Vietnam. Ini penduduk di negara ini total kira-kira sekarang mencapai 600 juta, 250 juta sendiri ada di Indonesia. Oke, lanjut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan masyarakat ekonomi ASEAN? Nah, tadi integrasi ekonomi dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, 10 negara tadi. Yang belum masuk itu Timor Leste sama Papua New Guinea. Nah, ada empat pilar utama. Ya. Pilar utamanya adalah ASEAN sebagai pasar tunggal, tadi disampaikan oleh Mas Wahyu. Wahyu. Coba, Mas Wahyu kan. Pasar tunggal yang berbasis produksi. Tunggalnya harusnya di depan. Pasar tunggal yang berbasis produksi yang didukung dengan elemen 5 elemen. Ada aliran bebas mengenai barang, kemudian jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Yang kedua, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi. Tadi saya di depan sudah singgung, karena kita menghadapi persaingan antar kawasan yang luar biasa dengan elemen berupa membangun peraturan kompetisi yang saling mendukung, tidak saling menghambat. Kemudian harus ada perlindungan konsumen, pengakuan hak paten atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi kalau anda nanti mempunyai penemuan yang punya nilai apa saja, nilai ekonomi, nilai keilmuan untuk mendapatkan hak paten. Kemudian pengembangan infrastruktur, kemudian perpajakan dan e-commerce. Jadi nanti perdagangan melalui maya melalui elektronik. Ya. Kemudian yang ketiga mengenai terkait dengan pilar ketiga adalah ASEAN sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang merata. Tadi saya ceritakan ada yang kembali ke peta. Ya. Ada yang sangat makmur sekali, negara kecil itu makmur sekali. Ya. Kalau yang ini dengan industri jasa dan lain-lain, Brunei Darussalam ini dengan minyaknya. Negara kecil, penduduknya sedikit, minyaknya besar. Sehingga kalau dibagi antar rakyat itu pendapatan per kapitanya sudah lebih dari 50.000 dolar per tahun. Kita baru 3.000 sampai 4.000 dolar per tahun. Dan di sini negara industri jasa, ya, negara pulau, ya. Kemudian Malaysia, negara sekarang ya, termasuk negara dengan tingkat kemajuan industri tinggi. Kemudian Thailand, ya. Kemudian ada kita sendiri Indonesia, negara Kamboja yang dirundung perang lama sekali, mungkin yang termasuk yang paling terbelakang. Juga ini negara yang baru membuka diri, Myanmar. Ya. Dulu negara komunis yang di dalamnya ada saudara-saudara kita yang
ini baru membuka diri, mungkin seperti dikatakan ini yang terbelakang, ini baru selesai perang tahun 90-an, tapi sudah maju ya. Filipina mungkin kalau urutan di antara ini kita dan Filipina itu kadang-kadang di depan kita, kadang di belakang kita. Dulu ketika zaman Marcos sempat makmur, menjatuh. Oke, lompatnya tadi ya harus menuju ke sana, pembangunan yang merata dengan elemen berupa menggerakkan usaha kecil menengah di masing-masing daerah. Kemudian yang keempat adalah ASEAN harus dibangun terintegrasi dengan pasar global. Itu kenapa harus begitu? Karena tentu kita tidak bermain untuk internal kawasan ASEAN, kita harus menghasilkan sesuatu yang bisa dipasarkan, bisa dijual di kawasan-kawasan lain. Nah, bisa menjual sesuatu produk maupun barang maupun jasa tentu kalau itu punya daya saing tinggi, sehingga kalau harus menembus pasar Eropa, menembus pasar Asia Timur, di mana negara majunya China, Taiwan, kemudian Jepang, Korea, tentu memerlukan daya saing yang tinggi. Selanjutnya, nah, 5 elemen di pasar tunggal ASEAN ini adalah aliran bebas barang, kemudian aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran modal yang bebas, dan aliran bebas tenaga kerja terampil. Jadi di sini oleh Saudara Wahyu tidak hanya barang dan terampil. Memang dua ini mungkin barangkali yang sore ini akan kita diskusikan. Kalau yang lain nanti biar di sesi lain kalau kita berkesempatan atau di narasumber lain. Nah, di samping itu ya di pasar tunggal yang ini ada 12 sektor produksi yang sudah disepakati apa saja. Terus ya 12 sektor itu adalah pertama yang 7 sektor itu adalah sektor produksi dan 5 lainnya adalah sektor jasa. Sektor produksinya itu terdiri dari produksi berbasis pertanian, jadi kebun, kelapa sawit, sayur mayur, ternakan, perikanan, elektronik, kemudian produksi berbasis karet, kemudian tekstil, otomotif, dan produksi berbasis kayu. Ini sebenarnya kita ada semua, cuman masalahnya berdaya saing atau tidak. Jangan-jangan kita itu besar tidak berdaya, kalau bisa bersaing tapi tidak lestari. Jadi kira-kira produksi berbasis pertanian bisa beras dan lain-lain, tapi kita dengar ternyata beras saja kita impor. Kemudian elektronik, nanti kita cek apakah elektronik itu kita juga punya daya saing bagus. Perikanan, demikian juga sering perikanan laut kita dijarah oleh penangkap ikan dari luar negeri. Dan produksi berbasis karet. Dan tekstil itu kalau kita melihat pasar Indonesia dengan 250 juta, itu kan pasar yang luar biasa. Jadi kalau sampai itu kita tergantung dengan luar negeri, kan sangat lemah. Otomotif juga di Indonesia itu kebutuhan otomotifnya begitu besar. Dan produksi berbasis kayu di antara 10 negara ASEAN, kita mungkin paling banyak bisa menghasilkan industri berbasis kayu. Kemudian yang jasa, sektor jasa meliputi transportasi terutama kalau transportasi udara,
makin banyak sekarang airline luar itu bisa menjangkau ke Indonesia, dan nanti tentu Indonesia juga harus demikian punya airline yang bisa menjangkau negara-negara tetangga. Dan pelayanan kesehatan, turisme, dan jasa logistik. Jadi kira-kira itu akan bermain di seperti itu. Nah, sekarang kita nanti masuk ke Indonesia. Di Indonesia tadi penduduk kita terbanyak. Sekarang mungkin mendekati 250 juta. Tahun 2020 sampai 2030 diperkirakan mencapai 300 juta. Nah, penduduk besar, pasar besar untuk apapun, produk maupun jasa. Kemudian lebih dari 70% nanti pada tahun 2020 sampai 2030 kita akan mengalami apa yang kita namakan dengan bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Jadi kondisi di mana begitu banyak usia penduduk dengan usia produktif. Nah, kita diperkirakan kita nanti akan mengalami 70% lebih penduduk kita berusia produktif, berusia 15 sampai 64 tahun. Kalau penduduknya itu mencapai 300 juta, berarti kita ada 210 juta angkatan kerja yang harus disediakan lapangan kerjanya. Kalau pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, tentu akan banyak pengangguran. Jadi ini bisa menjadi berkah dan bisa menjadi masalah. Oke, saya akan tanya sekarang. Sebagian besar membawa HP. Coba, tolong dimatikan dan dibuka. Semua dimatikan dulu dan dibuka. Ada apa di dalamnya? Baterai. Ya, buka dulu, nanti dilihat. Ya, ya buka dulu. Nanti saya minta ngecek masing-masing. Email. Coba. Metin. Ya. Pabrik lokasi pembuatan. Lokasi pembuatannya. Ya coba. Oh, coba dulu. Coba. Coba. Setelah dibuka, lihat itu made in mana? Cina. Coba. Buatan Cina. Yang made in Indonesia coba. Nggak ada. Cina. Coba. Yang ini Cisau, Pak. Untuk barang-barang yang seperti ini saja kita harus impor. Padahal begitu banyaknya tenaga kerja di situ. Kalau angka statistik menyatakan pengangguran di Indonesia itu sekarang kira-kira 5,7%, jumlahnya kira-kira 7,5 juta. Tapi banyak pekerjaan yang sebenarnya tidak disengaja, dan contohnya pekerjaan tukang ojek itu kan terpaksa, pasti kalau ada pekerjaan lain akan pindah, dan itu terhitung kerja. Apakah produktif atau tidak sekarang belum dihitung di dalam statistik. Nah, kita tadi bayangkan kalau tahun 2020 dan 5 tahun lagi ada, sekarang angkatan kerja itu diperkirakan 130 juta, nanti tambah 80 juta. Kalau kita tidak menciptakan sendiri lapangan kerja, bayangkan betapa banyak pengangguran yang terjadi. Dan itu kalau 87% penduduk Indonesia adalah Muslim, kalau dianggap inian saja, berarti yang nganggur itu siapa? Muslim.
Orang Islam. Yang nganggur itu ya saudara-saudara kita orang Muslim. Nah kalau nganggur dan lain-lain, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, Kalau urusan sosial. miskin bisa miskin, kalau miskin masih iman mungkin nggak masalah. Miskin imannya runtuh, kalau nggak begitu jahat ya. Jadi ini demikianlah kira-kira ya. Itu dari kita, dari konsumsi. Terus kemudian kita juga lihat bagaimana budaya kita ya, untuk menghadapi budaya kita. Coba ibu-ibu ataupun sekolah-sekolah kalau bikin acara beli konsumsinya di mana? McDonald. Ya, konsumsinya di mana? Cuman karet aja konsumsinya disediakan begini, gitu. Yang lain konsumsinya pasti dibeli di tempat rumah makan yang itu asing. Kalau asing kita harus bayar royal. Siapa yang diuntungkan? Mereka. Kita tidak pernah mendidik anak kita untuk misalnya, kenapa sih kalau ulang tahun nggak dibawa ke warung soto gitu ya? Nah, artinya kita tidak juga mungkin kita itu kebiasaan kita yang tidak kita sadari. Contoh ini, kalau beli sesuatu di apa aja di toko ini ada nggak yang asli? Bukan asli pendidikan dan asli Jepang ya, asli biasanya gitu. Termasuk beli onderdil mobil. Nah, kalau ada motor atau mobil, ada nggak yang asli? Nggak ada. Kalau nggak ada, paling-paling minta yang apa namanya itu, KW. yang bikinan ini dari mana? Yang dari Taiwan. Tidak juga beli dari ya, bikinan ini. Terus apa lagi? Yang sikap kita gitu selalu Luar negeri. konsumsi. Nah, ini lagi Baju, tas. kita selalu inferior, memberi nama perumahan. Kalau yang sekitar sini masih lumayan, Hospital Loka, Giri Loka, Nusa Loka, dan sekarang di Indonesia ini semuanya dengan nama asing. Jadi tidak punya percaya diri. Itu kita belum diserang saja tidak percaya diri, apalagi kalau nanti sudah bersaing di pasar tunggal ASEAN ya. Kalau kita masih punya sikap seperti itu, tentu kita akan sekedar menjadi pasar. Kalau kita menjadi pasar, apa yang terjadi? Itu tadi kita penduduknya banyak, tidak bekerja. Karena apa? Barangnya kita hanya beli dan menjual, tidak memproduksi. Karena di dalam rangkaian produksi itu ada banyak sekali lapangan kerja. Ini yang apa? Yang penduduk kita paling besar. Ya. Yang menyusul di belakangnya itu Filipina, ya. Kemudian Vietnam, Thailand, dan Malaysia, ya. Myanmar, Malaysia. Brunei ini tahun ini masih 400.000. Ya. Jadi Singapura 4 jutaan. Jadi kita itu negara besar, kalau dihitung produk domestik brutonya tinggi, tetapi kalau dibagi rakyat yang besar menjadi kecil sekali. Oke, berikutnya. Nah, ini kondisi yang paling parah. Dari beberapa survei para ahli, ternyata tingkat pendidikan pekerja Indonesia itu pada yang berusia 25 tahun itu rata-rata hanya sekolah 5,8 tahun. Ini studi berbanding. Katanya yang sekarang itu kelas 2 SMP.
rata-rata ini. Artinya apa? Banyak sekali pekerja, terutama pekerja di sektor produksi pabrik dan lain-lain, itu pendidikannya tidak lulus SD. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, Malaysia itu 9,5, artinya ini sudah kelas SMP ya, SMA ya, SMA. Filipina juga SMA, kira-kira udah hampir SMA. Thailand sudah SMA kelas 2. Kemudian nah kalau Singapura lebih tinggi ya. Nah, inilah yang menggambarkan kesiapan kita menghadapi itu. Kalau nanti ada serangan apa? Karena gini, yang dimaksud aliran bebas tenaga kerja itu adalah aliran bebas tenaga kerja yang menyertai produksi. Ada investasi, ada produksi di mana. Selama itu tenaga kerja memang punya keterampilan, dia boleh saja masuk. Tapi kalau tidak, Anda tidak bisa bersaing. Nah, Indonesia itu sebenarnya juga tenaga kerja kita bukan berarti tidak diperlukan di negara lain, diperlukan. Misalnya di Malaysia ada tenaga kerja kita lebih dari 3 juta kalau misalnya. Itu bekerja di sektor perkebunan, tetapi kan pendidikannya rendah dan tidak ada yang mengkoordinir, sehingga mereka di sana tidak punya keberanian, tidak punya kemampuan untuk itu, sehingga yang terjadi jadi bulan-bulanan oleh pembeli jahatnya. Oke, berikutnya. Nah, kita ekspor kita, apa yang kita ekspor untuk melihat kesiapan kita, apa yang kita ekspor. Kita mengekspor ternyata minyak sawit, ya. Ini yang bukan migas ya, minyak sawit, peralatan listrik, karet, alas kaki, mineral, itu mungkin ya, tambang, dan biji. Slag dan debu, mebel, produk kimia, pakaian, kain. Itu dalam 10 besar produk ekspor kita tidak termasuk yang berteknologi tinggi. Dan yang kita impor apa? Mesin. Nah, ternyata kita mesin-mesin masih impor. Coba bayangkan, sekian juta mobil yang ada di Indonesia itu mesinnya masih impor, tidak ada yang buatan dalam negeri. Dan perawatan listrik, apalagi pesawat terbang kita punya sendiri, tapi kita ketawakan sendiri. Itu Indonesia itu aneh ya. Kita bisa membuat pesawat terbang, tapi kita menertawakan sendiri. Kita diajak orang lain menertawakan diri sendiri, kita terbawa. Sehingga pesawat yang mestinya bisa menjadi industri yang kebanggaan kita itu justru oleh kita lemahkan sendiri. Kendaraan kita juga sebagai ini bentuk komponen. Kemudian bahan organik, kayu sebagian masih impor, kemudian barang dari besi baja. Salah satu kemajuan negara Korea itu adalah karena industri baja yang kita ketinggalan. Kita hanya mempunyai pabrik baja besar, itu hanya Krakatau Steel dan selebihnya industri masih di bawah Krakatau Steel. Kemudian plastik, produk farmasi, produk susu dan lain-lain. Ini yang kita impor. Di belakangnya bisa ada beras, ya, masih ada sapi ya, dan lain-lain. Apa ini artinya? Kita kalau untuk bersaing di pasar yang berteknologi tinggi, kayaknya kita belum siap. Karena ternyata yang kita ekspor memang dari produk-produk yang lebih banyak adalah produk sumber daya alam.
Kemudian ini ekspor non migas kita kemana ekspornya? Jadi ekspor kita ke 3 negara besar ini, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kemudian ke Eropa, kemudian ke negara-negara Cina dan lain-lain. Itu kira-kira total ekspor non migas kita kira ada 150 miliar dolar. Oke, berikutnya. Nah, sedangkan impor Indonesia non migas Indonesia adalah yang tadi mesin dan lain-lain itu kapas dan lain-lain. Itu kita yang tadi kapas ternyata memang kita tidak bisa produksi sendiri karena menjadi daya kapas itu tergantung iklim dan jadi nggak bisa walaupun ini produktivitasnya rendah termasuk kedelai ya. Kedelai itu mau disuruh menanam kayak apa pun tidak produktif karena memang jenis tanaman sana kita harusnya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Thailand. Durian itu asalnya dari Indonesia, kemudian dilakukan oleh ahli-ahli pertanian mereka, dilakukan pemuliaan tanaman sehingga mendapatkan durian yang begitu besar dan bisa produksi sepanjang tahun. Kita yang memiliki sumber daya tapi tetap segitu, ya duriannya yang nunggu alam yang memproduksi, waktunya musim durian, jadi belum sampai ke Thailand yang seperti kita ini semuanya serba Bangkok, durian Bangkok, jagung Bangkok, ya, termasuk singkong Bangkok ya. Singkong, ya, itu sekarang digemari oleh kalangan menengah Indonesia. Ketika dibuat hanya direbus dan dikasih santan sedikit itu aja sudah jadi sajian yang ya singkong Thailand. Coba bayangkan, kita negara yang punya semuanya tapi belum mampu ke sana. Nah inilah yang saya maksud, ini tantangan bagi ini yang muda-muda yang masih punya kesempatan. Oke, berikutnya. Nah, ini soal berdaya saing. Kita kalau daya saing kita di ASEAN ada berapa? Di nomor berapa? Dari survei di 182 negara dunia, Singapura berada di urutan kedua dunia. Kemudian Malaysia nomor 24, Brunei 26. Ini yang dijadikan pertimbangan apa saja, tidak hanya ini termasuk ada faktor keamanan, faktor hukum, faktor birokrasi, ya, faktor sosial, keamanan dan lain-lain. Jadi Indonesia ada di nomor 38, Thailand nomor 37. Ini memberikan gambaran kepada kita, ya kita kalau daya saing ini biasanya terkait dengan produk dan terkait dengan investasi. Kalau kita mau mengundang investor asing, bagaimana kemampuan kita untuk bisa menerima dibandingkan negara-negara lain? Beberapa tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu, yang namanya Tangerang ini adalah pusat produksi sepatu, termasuk yang di dekat sini ini apa? Yang sebelum Toto itu apa namanya? Itu kan masih ada pabrik sepatu. Itu pun sekarang sudah turun itunya. Dulu yang namanya Nike, Adidas dan lain-lain itu semua diproduksi di sini. Tapi karena faktor tuntutan buruh akan upah naik, kemudian faktor hukum yang tidak jelas, ya, kemudian birokrasi yang bertele-tele, ya. Akhirnya mereka memindahkan, sebagian dari mereka memindahkan pabriknya ke Vietnam. Karena apa? Di Vietnam itu orang mau investasi sudah digelar karpet merah,
listrik disediakan, gitu, jalan disediakan, pelabuhan disediakan. Nah, kayak halnya di Cina. Nah, di kita justru ketidakpastian ya, sehingga sebagian dari mereka padahal logikanya pasar Indonesia itu 200, ya sekarang 250 juta. Di negara lain kecil-kecil ya. Tetapi kenapa mereka memindahkan? Karena orang Indonesia tidak peduli. Yang dipakai itu bikinan siapa? Makin barang asing kelihatan makin senang. Beda dengan bangsa Korea dan Jepang. Bangsa Korea itu kalau bisa membuat sendiri, itu nggak akan mau membuat berproduksi. Sehingga kalau kita datang ke Korea, yang kita lihat di jalan itu hanya ada Dewo, Hyundai, apa itu? Dewo, ya. Toyota itu hanya menyelip satu, Mercy terselip satu juga. Tapi yang semuanya itu ya. Nah kalau di kita nggak ada tuh yang buatan sendiri. SMK. Jadi itulah yang ini, bahwa ke depan itu sebenarnya tidak hanya soal kemampuan teknis, tapi soal cinta, budaya, soal spirit. Ya, berikutnya. Nah ini bandingkan dengan tadi, kalau ini ekspornya Malaysia ya. Ekspor Malaysia apa saja tuh ya. Ini karet ya, optik ya, alat optik dan alat alat keilmuan ya. Kemudian ada barang-barang pabrik, barang-barang permesinan pabrik, barang manufaktur. Ini ada permesinan ya. Kemudian ini minyak masih ini, kemudian palm oil ya. Ini crude dan produk lainnya, sedangkan kita hanya crude-nya saja, jadi belum ke industri hilir ya. Kemudian chemical kita juga ini mengekspor, LNG kita juga ekspor, petroleum juga, elektrik juga. Jadi kita mungkin ketinggalan di sini ya, barang-barang manufacturing metal, machinery. Tapi akhir-akhir ini banyak, kalau kita lihat di toko-toko supermarket, apalagi kan banyak supermarket yang dari Malaysia sekarang, Lotte dan lain-lain, itu menjajakan produk-produk yang bikinan industri Malaysia. Apalagi kalau ke Sumatera bagian timur gitu, itu sebagian besar produknya adalah produk Malaysia, yang namanya mie ya, mie, biskuit, dan itu semuanya dari Malaysia. Oke, berikutnya. Nah tadi indeks sudah ya. Terus, nah industri pengolahan kita, ini bagaimana? Industri pengolahan kita yang kita ekspor itu ternyata bergantung pada impor bahan baku. Contoh tadi, benar kita memang ekspor mobil Kijang sudah diekspor ke beberapa negara, tetapi ternyata sebagian besar komponennya, terutama komponen-komponen yang vital, itu impor. Jadi apa artinya? Nilai tambah yang kita dapatkan tidak banyak. Jadi nanti tantangannya ke depan ya adalah kita harus mempunyai ya, meningkatkan ini daya saing kita dengan tadi sosial budaya ya, dan lain-lain. Jadi kita jangan terlalu banyak menggantungkan pada bahan baku impor. Terus berikutnya, nah ternyata yang ini aja kita impor nih Pak. CD musik ya, itu Korea, Amerika ya Pak. Sekarang anak-anak lagi tergandrung dengan musik-musik lagu Korea. Mbak, adakah di antara kita ini, di antara kalian yang suka CD misalnya gending-gending Jawa atau gending Sunda?
Ada satu. Berapa persen dari sini? Ini di sini. Tapi yang seneng lagu barat banyak pasti. Ya. Pakaian ya, pakaian dari Cina. Batik ya, batik itu sekarang sudah ditiru Cina dengan produk massal, harganya murah. Kue kering yang tadi saya ceritakan, Malaysia memasuki TV ya, Cina, Korea dengan berbagai merek ya, Samsung dan lain sebagainya. Motor ya, Cina dan Jepang, mobil ya, Cina, Jepang, Jerman. Sepatu sekarang Cina dan Vietnam ya. Yang Cibaduyut nggak bisa bersaing. Karena apa? Ternyata gini, ada kunci. Ternyata di balik itu semua ya, tidak tahu siapa yang ini ya. Kalau ada industri Indonesia yang punya kemampuan untuk memasuki pasar dunia, ada saja masalah yang selalu diusulkan sehingga akhirnya menurun kemampuannya. Misalnya ya, industri sawit ya, industri sawit. Kenapa? Sawit itu sekarang kan menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Kita hanya berdua bermain dengan Malaysia saja. Tetapi isu yang ditujukan ke industri sawit Indonesia apa? Dulu pernah katanya ekspor ke Eropa dicampuri solar. Apa iya? Orang geblak nggak ya? Kalau ekspor minyak sawit dicampur solar, wong solar juga mahal, kok dicampur, sehingga nggak laku di pasar Eropa dikendalikan. Setelah itu bilang sawit merusak lingkungan. Demikian juga industri kertas, hampir sama nih. Terus kemudian kalau bentrok dengan masyarakat dianggap melanggar HAM. Pokoknya ada saja untuk tidak bisa masuk ke pasar dunia. Dan ini perlu kekuatan dalam negeri kita, pemerintah maupun penduduknya. Kita sering terbakar, penduduk Indonesia sering terbakar. Kalau ada masalah dengan perusahaan ini seakan-akan menjadi berantem antara perusahaan dan masyarakat. Padahal masyarakat perlu kehadiran perusahaan atau industri perlu dengan dua-duanya. Di negara lain begitu, tapi kita masih sering antara dunia usaha sama masyarakat itu dua pihak yang saling berhadapan. Padahal ini nggak boleh. Karena ekspornya melalui Singapura, kemudian kita impornya di Singapura. Singapura tidak nanam, tetapi mereka hanya jual pelabuhan, punya pelabuhan ya. Ini dari Pakistan, jeruk ini turun dulu di Pakistan, didistribusikan kemana-mana. Ya, itu jadi salah satu pelabuhan di mana di Singapura itu adalah khusus untuk menampung impor buah-buahan dari berbagai negara, produk pertanian, kemudian didistribusikan ke berbagai negara. Oke, berikutnya. Ya, ini yang sudah saya tadi, kita adalah tekstil dan lain-lain ya. Kemudian ekspor kita ini karet, kakao, kopi. Cuman kita ekspor kakao, tapi akhir-akhir ini kita impor coklat jadi dari Malaysia. Kenapa? Karena pabrik industri coklat Eropa sudah memindahkan pabriknya ke Malaysia. Kenapa memindahnya ke Malaysia bukan ke Indonesia? Padahal penduduk Indonesia banyak sekali. Ya, itu tadi birokrasi, tenaga kerja kita belum produktif ya. Terus lanjutnya ini sudah terus nah ini sapi impor dari Australia ya. Jadi impor dari Australia kita penduduknya begitu besar untuk daging, apalagi kalau lebaran haji ini perlu
Tapi kalau yang ini tidak boleh disembelih untuk lebaran haji, karena ada perjanjian Australia dengan Indonesia dan importer. Karena mereka klaim cara menyembelih kita tidak melanggar hak asasi hewan. Tidak hewani. Jadi tidak boleh jadi ini hanya boleh disembelih di jagalan penyembelihan yang standar. Ini yang segini besar adalah masih impor. Terus, nah ini buah impor melanda kita. Hampir di setiap acara suguhannya itu ya, buah-buah impor. Sekarang aja menteri atau presiden meminta supaya suguhannya diganti dengan buah lokal. Terus berikutnya ini tadi yang saya bilang tekstil dari Cina ya. Ya. Nah ini ya tadi buah. Coba yang segitiga kabel. Ini juga yang segini banyak antri setiap hari memacetkan kota Jakarta. Mungkin merakitnya di Indonesia, tapi secara ini harus kita akui ini belum buatan kita sendiri. Kita membuat, tapi kita mentertawakan sendiri. Dulu kita pernah mau membuat timor, kita tertawakan ya. Jadi terus SMK hanya untuk mengantarkan jadi presiden. Setelah jadi presiden belum jadi. Ya. Siapa lagi? Kita punya pabrik kereta api. Ya. Inkamadium bisa membuat apa saja. Tapi apa yang dilakukan? Kita impor kereta bekas murah, tetapi itu mematikan industri kita. Siapa lagi? Dulu kita bisa membuat bis, sempat ekspor ke Arab Saudi, perkasa. Tapi itu juga kita lebih suka impor bis bekas. Dulu kalau di Jakarta ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang. Reaksi di situ. Gini, kira-kira seperti itu kondisinya. Sementara itu kita itu sering kalau dibilang sok pinter, sok tahu dan diingatkan nggak, termasuk ya mungkin sebagian para pengambil keputusan kita itu seperti itu. Mungkin itu seperti yang digambarkan oleh Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja itu salah satu pujangga zaman Turki Jaya tahun abad kejayaan. Pada zaman dia hidup itu ada seorang ilmuwan, seorang pinter ya, anggaplah dia profesor. Profesor itu tidak mau dikalahkan, selalu minta dia menang dan dia benar sendiri. Nasruddin Hoja ingin menyadarkan dia. Akhirnya ketika dia ketemu dia, Profesor, saya mau taruhan sama Profesor. Kata Profesor, oh, kamu pasti kalah, aku yang menang. Ya saya tahu, Anda pinter, kata Nasruddin. Anda bisa tahu. Tapi apa salahnya dicoba? Kira nggak apa-apa, saya setuju dengan si Profesor. Terus, anunya apa? Kamu mau uji saya apa? Ini saja, saya akan memberi pertanyaan. Kalau Profesor bisa menjawab, saya harus membayar 1 dirham. Tapi kalau Profesor tidak bisa menjawab saya, Profesor harus membayar 10 dirham. Dia bilang, oh nggak adil. Loh, adil Prof. Loh, adilnya gimana? Karena Profesor itu pintar. Kalau pinter, Profesor peluang menang pasti besar. Karena disanjung, diangkat-angkat, Profesor itu mau saja. Akhirnya dia setuju pertanyaan dan tanya jawab. Akhirnya si Nasruddin Hoja
Tanya, Prof, coba jawab pertanyaan saya. Sebutkan binatang yang berkaki 3. Terus profesornya berpikir, nggak ada. Saya Prof, 10 GH. Ayat lah. Kemudian si profesor tanya, udah, sekarang jatah saya. Apa? Saya balik pertanyaannya. Sebutkan binatang berkaki 3. Nasruddin Muja langsung menjawab dan ngasih uang ke profesor. Nih, saya tidak tahu jawabannya. Dikasih 1 dirham dan sambil ngeloyor. Paham yang saya ceritakan? Jadi kayak itu. Jadi kita dalam banyak hal, ketika perjanjian dengan bangsa asing, belum apa-apa kita diangkat-angkat. Anda itu hebat, Anda ini langsung tanda tangan. Padahal di balik itu semua kita itu, apakah kita sudah siap? Banyak orang mengatakan kita belum siap. Tetapi karena kita dianggap Indonesia itu kan negara besar, ini harus ikut, tanda tangani saja. Jadi kita dikasih sedikit, diambil banyak nggak terasa, ya. Jadi bisa digambarkan seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang di ini, yang permasalahan yang jelas. Satu hal yang perlu kita ini adalah, ini kan masa depan anak-anak muda. Saya sudah 50 up, apalagi Eyang ya, sudah 50 up. Untuk sampai 2030 ya, kalau dikasih umur panjang alhamdulillah mungkin. Tetapi ini masa depan, ini adalah masa depan anak-anak muda. Kalian hanya bisa, kalau Allah berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 11, tidak akan mengubah nasib kaum ini atau bangsa ini kalau kita tidak melakukan ini. Kita itu, bangsa kita ini sudah terbiasa enak sebentar, tetapi rela untuk bersakit-sakit dalam jangka yang lama. Contoh, sekolah disuruh belajar, nggak mau, males. Tapi habis lulusan jelek, nggak bisa bekerja, nggak ini, tahan gitu. Tapi disuruh, misalnya disuruh belajar untuk mempersiapkan ujian sampai tidak tidur semalam gitu, nggak ada yang tahan. Disuruh rajin belajar aja nggak bisa, tetapi tahan untuk bersengsara dalam jangka yang panjang. Itu bangsa kita. Nah, oleh karena itu saya kira sudah saatnya kita merubah itu. Kemudian kalian juga harus berkampanye, cintailah produksi dalam negeri, ya. Dan gunakanlah produk. Walaupun saya juga masih pakai ini impor. Semua komputer itu impor, ya. Padahal kita juga bisa bikin. Tapi yang tadi kita sering mentertawakan diri sendiri. Padahal harusnya dimulai kita. Ya. Terus kemudian saya kira itu tadi yang paling penting adalah dari kita bekerjalah yang maksimum. Yang kedua, rajin. Kemudian juga jangan lupa, mereka ini kan bisa maju karena jaringan. Kita juga mulailah anak remaja yang sekarang berada di sini, tetaplah mempunyai network, jaringan sampai tua nanti, dan tidak sekedar untuk bertemu, tapi untuk banyak hal termasuk urusan produktif. Jadilah kalau bisa, kalau saya terlanjur jadi pegawai, jadilah jangan jadi pegawai, jadilah berusaha, cari membuatlah pekerjaan untuk orang lain. Kalau saya sudah terlanjur, sudah susah berubah. Jadi anda yang sekecil apapun, mulailah diri sendiri. Jangan takut memulai, mulailah dari yang kecil. Saya kira itu 3 hal: bekerja keras, ya. Kemudian buatlah jaringan dan cintailah produksi dalam
negeri, karena kalau itu kita lewatkan kayaknya yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN itu mungkin kita akan menjadi penonton dan tidak menikmati manfaatnya. Lebih jauh dari itu saya kira kalau kita nanti misalnya sampai kalah gitu, yang namanya Islam di Cordova 10 abad yang lalu, yang dari tahun 700 sampai tahun 1100 jaya di Spanyol itu bisa hilang. Sekarang hilang dari Spanyol. Nah, kalau kita juga membiarkan ini seperti itu, tidak mungkin itu bisa menimpa bangsa kita ini. Ya, saya kira itu dari saya. Mungkin ada diskusi atau tanya jawab, nanti mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban dan penjelasan yang lebih. Silakan. Cukup detail ya penjelasan dari Ustaz Buswa ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan dari akhwat dan ikhwannya, Sri dari ikhwannya sudah. Berarti kalau gitu saya aja saja. Saya juga termasuk beberapa mengikuti tentang masyarakat Indonesia ini. Bagaimana Islam memandang sistemasi tersebut, karena dari segi bebasnya itu mungkin banyak sekali tenaga kerja akan masuk ke Indonesia, sementara kita hanya kalau tidak berkompetensi kita akan jadi penonton sendiri. Dan mungkin pengaruh-pengaruh dari segi kultur itu mungkin akan masuk. Jadi bukan hanya dari segi barang dan jasa yang bebas, mungkin akan masuk budayanya yang bebas. Boleh. Terima kasih. Saya kira apa yang memang itulah yang ujung yang kita khawatirkan. Tadi saya ilustrasikan Spanyol. Kurang apa Spanyol dalam sejarah kita, dalam sejarah kejayaan Islam. Itu salah satu kejayaan Islam itu dicapai oleh umat Islam di Granada, Spanyol. Jadi sampai kurang lebih 450 tahun, dari tahun 700 sampai tahun 1100 sekian. Tetapi habis itu tenggelam. Banyak hal yang ini antara lain karena kemunduran dalam hal ulama ini dalam pengertian ilmu itu yang semula ulama menjadi pemberi penemu ilmu dan lain-lain yang menjadi salah satu pilar kejayaan Islam di banyak, baik kedokteran yang kedokteran Ibnu Sina, Ibnu Rus, rata-rata hidup di zaman mereka. Setelah itu tentunya merosot. Kemudian juga timbulnya raja-raja kecil, karena kemudian yang semula negara yang dengan susah payah dibangun oleh bangsa Mur yang pindah ke bangsa Arab dan kita ke Spanyol. Ternyata setelah itu mereka menjadi terpecah-pecah. Ketika terpecah-pecah itu orang lain masuk mengadu domba dan lain-lain, sehingga baik secara kultur masuk sehingga melemahkan posisi bangsa Islam di Spanyol waktu itu. Demikian juga dari kita. Kalau kita lihat dari sisi bisa saja yang masuk seperti tadi saya ceritakan di awal, budaya kita. Kenapa sih ulang tahun anak harus
makannya beli dari restoran yang asli. Apa tidak bisa kita membuat yang acara walaupun yang namanya ulang tahun itu juga bukan tuntunan ya, tetapi acara sosial. Kenapa nggak dibuat seperti ini? Yang dikonsumsi adalah yang bukannya diproduksi bangsa sendiri dan yang dibeli bangsa sendiri atau khususnya oleh sesama khususnya. Dan kelemahan kita dari ini adalah kita tidak pernah terbayang ini. Kalau belanja tentunya ini bukan soal sarah, ini soal kebersamaan. Pernahkah kita kalau kita belajar dari situ aja yang tidak, kita tidak. Padahal bangsa lain, orang lain melakukan seperti itu. Kalau saya belanja ke ayam potong, pilih daging ayam, saya pilih yang kira-kira orang muslim, karena jelas-jelas yang nyembelih pakai bismillah, pakai bismillahirrahmanirrahim. Yang lain yang kita tidak tahu, jadi kerap itu saya yang penting tadi saya sampaikan bahwa kalian memang mulai sekarang harus membuat jaringannya bukan untuk jaringan kejahatan, tapi jaringan dalam rangka membangun kebersamaan, ya, membangun usaha bersama dengan yang namanya pengaruh budaya lain. Itu kalau kita kalah bersaing pasti masuk. Kalau kita dalam posisi lemah, itu sama dengan ibaratnya agama Islam bisa masuk ke Indonesia ini. Dulu itu karena Islam punya keunggulan. Pada zaman itu bangsa yang menjadi yang membawakan penyebaran itu punya keunggulan budaya, keunggulan ilmu pengetahuan yang sehingga ketika masuk ke sini bisa diterima dengan akal sehat, dengan mudah gitu. Kalau kemudian ilmu pengetahuan, ilmu budaya dan itu sudah berkembang, kita sekarang dalam posisi ketinggalan, masuk yang lain yang seakan-akan kebenarannya itu kita akan terbawa. Dan kalau kita mendengarkan dari orang yang melihat dari sisi pesimisnya saja ngeri sekali. Kita melihat di televisi yang kita tonton hanya itu tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Itu kan termasuk itu nanti kalau misalnya investor asing mendirikan misalnya stasiun televisi baru Indonesia menyiarkan, pemerintah relatif tidak bisa melarang. Larangan misalnya barang apa, kita pemerintah tidak bisa melarang masuk. Yang bisa mengurangi itu hanya rakyatnya sendiri, perasaan rakyat, sikap rakyatnya. Kalau rakyat, saya lebih baik membeli barang dalam negeri. Saya menonton acara TV. Karena nanti makin lama makin ini yang stasiun televisi itu sudah tidak bisa dibatasi oleh batas wilayah, sudah karena kemampuan gelombang bisa terus kemana-mana. Jadi kembali itu harus dari sikap kita sendiri. Karena itu yang salah satu yang paling khawatirkan bila mana kita memasuki medan ini, kita dalam posisi lemah, inferior dan lain-lain, kita akan menjadi korban. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan bangsa Indonesia ini sekarang ini jadi orang-orang yang biasanya konsumtif gitu, yang selalu terus tapi nggak memproduksinya. Itu jarang. Padahal kita punya potensi kayak alam, semua punya sawit atau apa semuanya banyak. Cuman kalau menurut saya, biasanya kita itu malas produksi, malas olah. Jadi kayak freeport juga kayak nantong masuk malah diserahkan ke Amerika dijual. Itu bertanda kita malas kayak kelola biasa. Jadi maunya instan jadi hanya proses konsumtif aja. Gimana cara kita nih sebagai generasi muda sekarang supaya bisa ya langkah awalnya
kita punya jadinya kita, padahal dalam minyak mentah itu terkandung zat-zat lain yang bisa menjadi macam-macam produk. Orang lain ngomong ini teknologinya mahal dan kita tidak pernah berusaha untuk kita sudah dari tahun 70-an sampai sekarang itu 40 tahun atau bahkan tahun 60-an sampai Pertamina itu tahun 60-an sampai sudah 50 tahun. Itu kita tidak pernah meningkatkan dan ilmuwan kita tidak pernah sampai ke sana. Kenapa nggak mau menciptakan teknologi dan memanfaatkan itu? Ini memang perjuangan jangka panjang dan tidak bisa sekarang kita beli ini besok jadi, tapi harus kita itulah perlunya kita jangka panjang mulai dari spirit, intinya dari spirit. Oleh karena itu saya kira itu kesadaran bahwa yang terkandung di bumi kita itu sebenarnya tidak hanya materi yang sekarang ditemukan, kalau misalnya mineralnya saja, tapi banyak hal, dan itu kita sedapat mungkin kita olah di sini. Perjuangan itu yang perlu dilakukan. Contohnya, kenapa minyak kita ekspor minyak CPO, palm oil, minyak mentah. Di dalamnya itu ada macam-macam yang bisa di kosmetik dan lain-lain. Begitu ekspor, lawan kita yang selalu menyebutkan minyak sawit itu mengandung kolesterol tinggi dan lain-lain. Dan itu harus kita lawan, cara lawan kita. Dalam negeri kita harus mendukung, jangan sampai di dalam negeri sendiri juga menyerah. Yang perlu tadi kembali bahwa kita memang harus melakukan network antar teman, tidak hanya ketika di sini sekolah, tapi sampai bekerja. Banyak hal kita juga banyak anak-anak yang sekolah dari luar negeri pulang tidak mendapatkan tempat, padahal mereka ketika berangkat di sekolah kan dengan uang negara dan mempunyai ilmu dan itu tidak sempat di. Jadi kalian nanti kalau jadi pejabat, jadilah yang bisa memanfaatkan fasilitas atau sumber daya yang ada, hal-hal yang produktif dan maksimal. Jangan untuk kepentingan kelompok dan sesaat. Jadi kan saya punya teman sudah disekolahkan di Jerman, pulang ke Indonesia dia tidak dapat kursi. Akhirnya sekarang dia cari hidup, sekarang jadi pegawai negeri di Kanada. Dia tidak bisa berkata apa kan di sini tidak dapat kesempatan. Padahal itu kita masih memerlukan. Terus kemudian satu hal, jangan pernah mentertawakan teman kita yang sedang berbuat sesuatu. Kalau teman kita membuat sesuatu, sebisa mungkin kita mendukung dari hal yang lain. Karena gini, contohnya, kalau Pak Habibie membangun pesawat, tidak mungkinlah dikerjakan dari A sampai Z dikerjakan oleh satu orang. Orang lain harus mendukung. Dan inilah kan yang akan menguatkan bangsa dan akan menguatkan ekonomi, karena masing-masing punya keterkaitan. Dan kalau orang punya keterkaitan tidak akan saling mencelakakan, akan saling itu yang perlu ini. Kalau misalnya saudara yang satu menjadi peternak sapi, kita sapi masih impor, yang satu jadi peternak, yang satu jadi importer, yang satu jadi pengolah daging, yang satu jadi yang dari tokonya. Itu bisa dilakukan. Semua harus jangan serakah di sendiri, tapi harus diini dengan teman-teman. Saya kira itu. Terima kasih kepada Ustaz Agus yang telah merupakan materinya cukup jelas sekali. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, mungkin nanti akan disambung kembali ya, karena waktu materi akan segera dimulai.
Baik, kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.